Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membaca Al-Quran secara tartil, tentunya bacaan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah hukum tajwid. Insya Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Pada pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini, kita mendapati kalimat Ya ayyuha. Dalam kalimat tersebut, terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Cara membacanya, yakni dengan memanjangkan 2 atau 4 atau 5 ketukan. Selanjutnya, kita menemukan nun tasydid pada kalimat an-nasu dan inna. Dalam kalimat tersebut, terdapat hukum bacaan gunnah. Cara membacanya, yakni dengan mendengungkan nun tasydid tersebut 2 sampai dengan 2,5 ketukan. Khalaqnakum. Kita mendapati huruf qaf berbaris sukun di tengah-tengah kalimat. Cara membacanya yakni dengan memantulkan huruf qaf tersebut secara pelan, dan hukum bacaan tersebut disebut dengan qalqalah sughra. Khalaqnakum mi. Kita mendapati mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan idgham mutamathilaini ma'a gunnah. Cara membacanya yakni dengan mendengungkan 2 ketukan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min zakarin. Kita mendapati nun sukun bertemu dengan huruf zal. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa harfi. Cara membacanya yakni dengan mendengungkan secara samar-samar selama 2 ketukan. Zakariwa. Kita mendapati 2 baris bawah bertemu dengan huruf waw. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya yakni dengan meleburkan bunyi atau suara 2 baris ke dalam huruf waw yang disertai dengan dengung selama 2 ketukan. Wa untha. Kita mendapati nun sukun bertemu dengan huruf tha. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa harfi. Cara membacanya yakni dengan mendengungkan secara samar-samar selama 2 ketukan. Waja'alnakum syu'uban. Kembali kita menemukan huruf mim sukun bertemu dengan huruf shin. Dalam kalimat ini terdapat hukum bacaan izhar syafawi. Bagaimana cara membacanya? Yakni dengan membunyikan secara jelas huruf mim sukun dan huruf shin tanpa disertai dengan dengung. Syu'uban wa qabaila. Kita mendapati 2 baris atas bertemu dengan huruf waw. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya yakni dengan meleburkan bunyi atau suara 2 baris ke dalam huruf waw yang disertai dengan dengung selama 2 ketukan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qabaila lita'arafu. Kita mendapati kalimat wa qabaila lita'arafu. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan
mad wajib muttasil. Cara membacanya yakni wajib memanjangkan 4 sampai dengan 5 ketukan. Inna. Kembali kita menemukan nun tasydid dalam ayat ini. Hukum bacaannya disebut dengan gunnah. Cara membacanya yakni dengan mendengungkan 2 sampai dengan 2,5 ketukan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akramakum inda. Kita mendapati mim sukun bertemu dengan huruf ain. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan ilhar syafawi. Cara membacanya yakni dengan membunyikan secara jelas huruf mim sukun dan huruf ain tanpa berdengung. Indallahi. Kita mendapati nun sukun bertemu dengan huruf dal. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa harfi. Cara membacanya yakni dengan mendengungkan secara samar-samar yang disertai dengan dengung selama 2 ketukan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atqakum inna. Kita mendapati mim sukun bertemu dengan huruf alif. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan ilhar syafawi. Cara membacanya yakni dengan membunyikan secara jelas bunyi atau suara mim sukun dan huruf alif tanpa disertai dengan dengung. Kembali kita menemukan nun tasydid di dalam ayat ini. Innallaha. Hukum bacaan ini disebut dengan idgham, disebut dengan gunnah. Cara membacanya yakni dengan mendengungkan 2 sampai dengan 2,5 ketukan. Alimun khabir. Kita mendapati dhammatain bertemu dengan huruf kha. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan ilhar halqi. Cara membacanya yakni dengan membunyikan secara jelas bunyi atau suara dhammatain dan huruf kha tanpa berdengung. Khabir. Dalam kalimat tersebut terdapat hukum bacaan mad arid lisukun. Cara membacanya yakni dengan memanjangkan 2 atau 4 atau 6 ketukan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekilas penjelasan terkait hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bacaan kita mampu memenuhi kaidah-kaidah hukum tajwid. Rahimanallahu wa kullukum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.